Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini kami hadir dengan pembaruan dari Profesor Stephen Starr yang selalu brilian. Beliau adalah profesor dan mantan direktur Program Ilmu Laboratorium Klinis di Universitas Missouri, serta ilmuwan senior di Physicians for Social Responsibility. Stephen, selamat datang kembali. Stephen, welcome back. Slang, this is where gue emily bersingle. Thank you very much for doing this because once more. Terima kasih banyak sudah melakukan ini. Sekali lagi, Anda telah menyiapkan presentasi PowerPoint untuk memandu kami memahami posisi kita saat ini, tepat pada tanggal 20 Agustus 2026, terkait ancaman nuklir dan ancaman eskalasi di berbagai medan perang yang sedang kita lihat berlangsung. Silakan mulai. Please take it away. Oke, saya suka memakai materi audiovisual karena menurut saya itu membantu. Lebih baik daripada sekadar kata-kata. Anda tahu, saya tidak tahu. Saya rasa sebagian besar penonton Anda mungkin prihatin dengan unggahan-unggahan di media sosial yang dibuat Trump dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ada beberapa yang menarik perhatian saya. Dan beberapa hari lalu, mantan anggota Kongres Marjorie Taylor Greene mengunggah dan dia berkata, mereka membahas penggunaan senjata nuklir terhadap Iran dalam rapat-rapat strategi. Ya, Anda membacanya dengan benar. Ini nyata. Saya tidak berspekulasi. Saya tahu. Lalu saya melihat unggahan Trump di Truth Social, dan saya menemukan dua ini. Kalau Anda melihat yang di sini, jarinya ada di tombol merah, dan bahkan ada awan nuklir di yang ini. Jadi jelas dia sedang memikirkan penggunaan senjata nuklir. Dan itu mengkhawatirkan saya. Dan ini bukan hanya soal Trump. Amerika Serikat dengan cepat kehabisan senjata konvensional. Dan kalau Anda mendengarkan Larry Johnson atau mengunjungi situs webnya, Sonar 21, Anda bisa melihat dokumentasinya. Saya punya beberapa informasi dari sana. Dan dia sudah menegaskan bahwa kita tidak bisa menggantikan senjata-senjata ini. Kita memproduksinya dengan laju yang sangat lambat. Dan untuk menggantinya, kita harus mendapatkan mineral tanah jarang dari China, yang sekarang sudah tidak tersedia lagi. Jadi apa yang akan dilakukan Amerika Serikat? Ya, kita masih punya banyak senjata nuklir. Dan Pentagon menginginkan pilihan penggunaan senjata nuklir yang lebih luas. Anda tahu, apa artinya memperluas pilihan itu? Saya kira itu berarti mereka ingin bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Dengan kata lain, Amerika Serikat menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklirnya dalam konflik. Doktrin nuklirnya sedang direvisi untuk menyerukan penggunaan senjata nuklir taktis, atau yang disebut senjata nuklir berkekuatan ledak rendah, pada tahap awal konflik melawan lawan yang setara atau hampir setara. Dengan kata lain, pihak yang memiliki senjata nuklir akan digunakan untuk meningkatkan eskalasi demi menurunkan eskalasi untuk memaksa lawan mundur. Nah, itu konsep yang cukup rumit dan saya cukup yakin Rusia tidak menganutnya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa mereka sendiri memiliki konsep yang sama. Namun, bagaimanapun juga, sangat berisiko menembakkan banyak senjata nuklir dan berharap lawan Anda akan mundur atau menyerah. Dan faktanya, dalam semua simulasi perang sebelumnya, begitu senjata nuklir taktis digunakan, itu selalu berujung pada perang nuklir skala penuh. Saat ini, Amerika Serikat hanya punya cukup senjata berpemandu presisi jarak jauh untuk melawan Rusia selama 3-4 minggu. Itu termasuk rudal Tomahawk. Anda tahu, dalam perang 40 hari dengan Iran, kita menggunakan 30 hingga 50% dari total persediaan Tomahawk. Setengahnya. Apa, sekarang kita memproduksi 50 rudal itu per tahun? 50% rudal jelajah yang diluncurkan dari udara ini, dan 50 hingga 60% ATACMS telah ditembakkan. Kita bahkan tidak memproduksi ATACMS lagi. Maksud saya, kita benar-benar hampir kehabisan rudal. Jadi, katakanlah kita punya 2.000 rudal Tomahawk tersisa. Itu bukan hanya untuk CENTCOM di Timur Tengah. Semua itu juga seharusnya dialokasikan untuk Pasifik dan Atlantik. Jadi Pentagon melihat ini dan berkata, wah, pantas saja Trump mengumumkan bahwa kita tidak akan melakukan serangan lagi terhadap Iran.
Amerika Serikat telah menghabiskan sebagian besar rudal pertahanan udaranya. Dan, kalau Anda mendengarkan Theodore Postol, yang sangat saya kagumi, kami pernah menulis artikel bersama di Bulletin tentang dampak senjata berkekuatan 800 kiloton. Tapi, dia telah menunjukkan dengan sangat meyakinkan bahwa rudal Patriot hanya punya tingkat pencegatan 3%. Jadi, bahkan kalau kita masih punya yang tersisa, saya kira kita masih punya sekitar 1.000 sampai 2.000. I guess we got about 1,000 to 2,000 left. They don't work very well. And that doesn't bode well. Mereka tidak bekerja dengan sangat baik. Dan itu bukan pertanda baik untuk menangkal serangan nuklir terhadap Amerika Serikat. Jadi apa itu senjata nuklir taktis? Senjata ini didefinisikan sebagai senjata yang daya ledaknya kurang dari 1 kiloton. Kilo berarti 1.000. Jadi 1 kiloton berarti setara dengan 1.000 ton bahan peledak TNT. Jadi dari 1 kiloton sampai 100 kiloton atau setara 100.000 ton bahan peledak TNT. Dan saya membuat gambar kecil di sini. Ini adalah ledakan yang ditumpang tindihkan di atas kota New York, bagian tengah New York. Daya ledak 0,3 kiloton adalah yang terdapat pada senjata nuklir B6112 kita yang telah ditempatkan di Eropa. Itu adalah bom gravitasi. Yang 10 kiloton, saya hanya ingin menunjukkan peningkatannya, lalu yang 90 kiloton. Rusia memiliki senjata yang mereka sebut senjata nuklir taktis, dengan daya ledak 90 dan 100 kiloton. What they call tactical nuclear weapons. And the green zone shows where the Dan zona hijau menunjukkan area tempat radiasi mematikan langsung akan dihasilkan dari ledakan bom itu. Lalu zona api, yaitu area tempat badai api nuklir terjadi, berada di zona kuning. Dengan senjata yang lebih besar, Anda bisa melihat bahwa areanya jauh lebih luas. Tidak satu pun dari ini dianggap kecil, karena bom nuklir meledak dengan panas seperti matahari. Dulu kami memiliki banyak senjata nuklir taktis. Kami punya ribuan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ini adalah video uji coba di Nevada. Sebuah peluru nuklir kaliber 2,10 mm ditembakkan. Peluru itu jatuh sejauh 6,2 mm 15 kilon. Nah, jika Anda berada di Jepang, Anda mungkin melihat sesuatu seperti itu. Jika Anda berada 6 mil jauhnya. Now, if you were in Japan, you might have seen something like that if you're 6 miles away. But this is Hiroshima after a 15 kiloton bomb. Namun, ini Hiroshima 6 bulan setelah bom 15 kiloton. Dan yang terjadi, semuanya langsung terbakar. Zona kebakaran itu menciptakan badai api yang tidak memungkinkan siapapun keluar hidup-hidup. Jadi, senjata nuklir taktis apa yang dimiliki Amerika Serikat? Nah, kami punya bom nuklir taktis B61. Sekitar 200 diantaranya disimpan di 5 negara anggota NATO, Belgia, Italia, Turki, Jerman, dan Belanda. Ini gambar pesawat tempur F-35A yang membawa bom-bom B61. Dan Anda bisa melihat senjata taktis itu disimpan di sebuah bunker di suatu tempat di Eropa. Bom-bom ini disebut bom dengan daya ledak yang bisa dipilih, atau daya ledak variabel. Bom ini dapat diatur untuk meledak dengan rentang daya ledak tertentu. B6112 berkisar dari 0,3 kiloton atau 300 ton TNT hingga 50 kiloton. 300 tons of TNT to 50 kilotons. Now, 300 tons of TNT is an awful lot. Sekarang, 300 ton TNT itu jumlah yang sangat besar. Tetapi, secara historis, itu adalah ledakan nuklir yang sangat kecil. Karena senjata konvensional terbesar kita sekarang meledak dengan kekuatan 20 hingga 40 ton TNT. Jadi batas antara senjata konvensional dan nuklir jadi agak kabur. Itu membuat para jenderal berpikir, oh ini cuma bom yang lebih besar. Kita juga punya 200 rudal jelajah yang diluncurkan dari udara, yang dipersenjatai, saya rasa, dengan hulu ledak termonuklir W-60, dengan daya ledak yang bisa diatur dari 5 hingga 150 kiloton. Senjata-senjata ini sebenarnya diklasifikasikan sebagai senjata nuklir strategis, karena bisa digunakan dengan daya ledak 150 kiloton, dan dibawa oleh pesawat pengebom B-52. Tetapi secara teknis, kalau Anda mau, daya ledaknya bisa diturunkan menjadi 5 kiloton, dan diterbangkan ke atas Iran. Semoga tidak. Noma, harus simpian bani now for just pecan. That's a matter of debate. It's not. These are not very well known numbers, but Angka-angka ini tidak terlalu dikenal luas, tetapi Hans Christensen memperkirakan bahwa Rusia memiliki 1.794 senjata nuklir taktis. Daya ledaknya berkisar dari 1 hingga 100 kiloton. Dan seperti yang bisa Anda lihat, jenisnya sangat beragam. Mirip dengan yang kami miliki pada tahun 1960-an.
Ada, Anda tahu, rudal jelajah untuk serangan darat, pembom, bom gravitasi, rudal antibalistik, sebut saja. Mereka bahkan mungkin memiliki peluru artileri dan mortir yang merupakan senjata nuklir. Nah, jika Anda menggunakan senjata nuklir taktis, itu akan menghasilkan banyak endapan radioaktif. Ini adalah video uji coba bawah tanah di Nevada pada tahun 1970. Hulu ledaknya berkekuatan 10 kiloton dan benar-benar ditanam di kedalaman 900 kaki. Anda tidak bisa menanamkannya sedalam itu ketika menjatuhkannya dari pesawat. Thermaforger berbeticuihinkan mikapulchorsan dan ant tidak disebreknopediku adalithu. Isu how we get to spore. Anywhere near that cloud, it would have been lethal. Hey, just a very quick note. Hai, sekadar catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau membeli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Links below. See you there. So we have a history of having Jadi, a lot of kita punya sejarah menyimpan banyak senjata nuklir taktis. Di Eropa pada tahun 1971, kita mengerahkan 7.300 senjata nuklir taktis. Saat itu, Uni Soviet memiliki 12.500, dan NATO melakukan simulasi perang pada masa itu. Mereka mulai melakukannya pada akhir tahun 50-an. Salah satunya disebut Able Archer, yang diadakan pada tahun 1983. Itu sebenarnya hampir memicu perang nuklir, karena Rusia melihatnya. Simulasi itu terasa nyata, karena ada anggota kabinet yang ikut serta, juga wakil presiden, kalau saya tidak salah. Pada suatu titik, mereka harus menghentikannya. Tetapi yang terjadi adalah, begitu mereka memasukkan senjata nuklir, semuanya langsung menjadi holocaust nuklir. Dan ini mengubah cara berpikir, karena Anda tahu, mereka berkata, ini bunuh diri. Dan pada akhirnya, kita menyingkirkan senjata-senjata itu. And we eventually got rid of these weapons. In 1991, there were presidential. Anda tahu, pada tahun 1991, ada inisiatif nuklir presiden yang menyingkirkan banyak senjata itu. Hampir semuanya di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Slide ini menunjukkan dampak radioaktif di Jerman setelah serangan dengan status 71 senjata nuklir. Dan Anda bisa melihat, radiasi mematikan dari dampak radioaktif saja menutupi setengah wilayah Jerman. Jadi ini membuat orang-orang berpikir, kita tidak memerlukan ini lagi. Dan kami menyingkirkan sebagian besar dari senjata itu. Kami menghapus semuanya dari Presiden Bush pertama menariknya dari semua kapal permukaan. Tidak ada senjata nuklir taktis. Kami menyingkirkan roket jarak pendek, amunisi demolisi atom, semuanya. Kami menyingkirkannya. Tetapi sekarang ingin menggunakannya lagi. Menurut saya, itu lebih menarik. Bagaimanapun, ini membandingkan ledakan 10 kiloton. This compares a 10 kiloton detonation. You saw that earlier in another slide too. Anda tadi melihatnya di slide lain, ledakan nuklir 800 kiloton, yaitu senjata nuklir strategis. Rusia kemungkinan memiliki 350 hulu ledak 800 kiloton seperti ini dalam status siap diluncurkan. Dan pada hari dengan kondisi cuaca rata-rata, lingkaran merah besar itu menciptakan badai api yang tak akan bisa selamat dari sana. Jadi Anda bahkan tidak perlu mengkhawatirkan ledakannya. Itu hanya api, mengerikan. Dan yang lebih buruk, itu menghasilkan asap. Nah, Trump selalu diikuti oleh koper nuklir, dan sistemnya otomatis. Anda bisa melihat di bawah sini, petugas yang membawanya. Itu adalah perangkat komunikasi yang memungkinkan dia memberikan perintah otorisasi untuk serangan nuklir dalam 1 menit atau kurang. Dia punya berbagai pilihan. Dia bisa memerintahkan serangan dengan 1 senjata atau 1.000 senjata. Sekarang, begitu perintah otorisasi itu diberikan, perintah tersebut harus dilaksanakan. Jadi, mari kita berharap ada seseorang di pihak yang menerima yang berkata, tunggu sebentar. Tapi Anda tahu, dia percaya itulah kekuatannya. Menurut saya, dia cukup dikuasai oleh hal itu. Dia juga paranoid. Kalau Anda lihat di sebelah kiri, ini video yang dirilis Iran beberapa waktu lalu. Video itu menunjukkan Trump di lapangan golf dengan bayangan drone di atasnya. Ini foto yang diambil dalam beberapa minggu terakhir saat Trump bermain golf. Dia punya sistem pertahanan udara Avenger yang bisa menembak jatuh drone dan kawat berduri gulung. Itu bukan permainan golf yang normal. Dan sekali lagi, saya ingin menunjuk pada 2 unggahan media sosialnya.
Saya rasa itu tidak menunjukkan kestabilan mental. Maksud saya, ini tidak lucu. Kalau dia mengunggah hal seperti ini sesekali, itu lain cerita. Tapi dia seperti kalap dengan hal-hal ini. Dan lihat gambar-gambar ini. And look at these images, you know. There was Atlas there. I mean, Trump shouldering the world as Atlas. Ada atlas di sana. Mengerti Trump memikul dunia seperti atlas. Ya, atlas shrugged. Trump desluangkas akau Swiss-Akron master. Trump, basically emperor of the universe. It's insane, huh? And then they think, Commander, he's got look at this one. this Top is commander. Tetapi dia juga punya beberapa hal yang berkaitan dengan agama. Ada gambar dirinya sebagai paus dan juga sebagai juru selamat, saya rasa. Dia sedang menyembuhkan orang di situ. Dia punya, Anda tahu, maksud saya itu yang pertama kali menarik perhatian saya. Saya menemukan foto dirinya di ruang oval dalam sebuah sesi doa. Mereka melakukan penumpangan tangan. Tangan mereka diletakkan di atas presiden. Seorang tokoh suci sedang berdoa. Jadi ini tidak membantu siapapun yang megalomania dan narsistik. Jadi ya, dia memikirkan senjata nuklir. Dan Bibi Netanyahu juga memikirkan senjata nuklir. Anda tahu, Israel memiliki 90 hingga 400 senjata nuklir. Dan angka itu masih diperdebatkan. Tetapi Anda tahu, mereka diperkirakan sudah memiliki ratusan senjata nuklir 20 tahun lalu. Dan saya sangat meragukan bahwa jumlahnya sekarang lebih sedikit dari itu. Mereka tidak mengakuinya. They don't admit it. They don't publicize it, so it's hard to get any pictures or anything. Mereka tidak mempublikasikannya, jadi sulit mendapatkan foto atau apapun. Tapi kami punya foto rudal-rudal mereka. Yang paling kanan, Jericho 3. Lihat lingkaran besar itu? Itu menunjukkan jangkauan rudal tersebut. Mereka bisa menghantam Moskwa, London, Paris, kota manapun di Eropa. Dan rudal-rudal yang berjangkauan lebih pendek, cocok untuk Timur Tengah. Israel punya 5 atau 6 kapal selam Dolphin bertenaga diesel. Mungkin sekarang mereka punya kapal selam baru. Setiap kapal selam bisa membawa 16 rudal jelajah, dan rudal itu bisa dipasangi hulu ledak 200 kiloton dengan jangkauan 1.500 km atau 930 mil. Jadi ini kemampuan serangan balasan kedua, begitu sebutannya. Mereka seperti rudal Tomahawk. Rudal-rudal itu akan diluncurkan. Dan saya benar-benar khawatir soal itu, karena Israel telah melakukan genosida dengan bantuan kita. Saya dapat nafam bercetapnya. Tapi, Anda tahu, saya rasa tidak punya keberatan untuk bunuh seseorang. Ini adalah perhitungan yang dibuat dalam sebuah buku berjudul Perang Nuklir Antara Israel dan Iran, Daya Mematikan yang Melampaui Batas. Mungkin itu sebuah artikel, saya tak yakin. Tapi itu dari tahun 2013. Mereka menghitung bahwa 22 senjata termonuklir Israel yang diledakkan di kota-kota Iran akan menewaskan 17 juta orang. Dan ini adalah pola sebaran radioaktif dari ledakan 500 kiloton di atas Teheran. Ada seorang bernama Robert Greene, mantan komandan Angkatan Laut Inggris. There's a guy named Robert Greene who's a former British naval commander. He's written several books on deterrence. Dia sudah menulis beberapa buku tentang penangkalan, dan dia pernah membahas itu beberapa waktu lalu. Israel konon mengancam Moskwa dengan serangan nuklir. Maksud saya, banyak hal seperti ini terjadi tanpa kita ketahui. Kita sama sekali tidak banyak mendengarnya. Kita harus mendengarkan acara seperti acara Anda, Pascal. Tapi Anda tahu, Iran, Dr. Theodore Postol telah menghitung bahwa Iran memiliki cukup uranium yang diperkaya tinggi untuk membuat 10 senjata nuklir. Dan dia membuat gambar yang menunjukkan 3 senjata nuklir berkekuatan 15 kiloton yang akan menewaskan 300.000 hingga 400.000 orang di Tel Aviv. Gambar itu menunjukkan wilayahnya. Warna merah adalah area yang akan terkena kilatan bola api, zona kebakaran, lalu ada kejatuhan radioaktif berat, hujan hitam, sapigniu Hiroshima. It's Smithwood, Aerosol member step theperd Narusa. Meanwhile, Europe is preparing for war with Russia. I mean, this is equally Maksud saya, ini sama-sama mengganggu, meskipun di sini kita sebenarnya tidak terlalu banyak mendengarnya. Pada 15 Agustus, 800 drone buatan Inggris menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Bagaimana kalau Amerika Serikat diserang 800 drone besar? Lihat ukuran drone itu. Dan pihak Inggris membanggakan hal ini. Mereka membicarakannya di surat kabar mereka, seolah-olah mereka bangga akan itu.
Tentu saja, Rusia telah mengancam akan ada konsekuensi, meskipun mereka belum menyebutkan apa. Namun, banyak yang menyerukan agar Putin mengambil tindakan serius terkait ini. Maksud saya, sampai kapan ini bisa berlangsung? Kementerian Pertahanan Rusia telah menerbitkan daftar target produsen drone di Eropa, dan daftar itu mencakup semua negara yang disebutkan di sana. Jerman, Inggris, Latvia, Denmark, Polandia, Italia, Spanyol, Belanda, Lituania, Finlandia, Republik Ceko, Turki, dan Israel. Semuanya kini menjadi sasaran. Sementara itu, Amerika Serikat punya 51 pangkalan militer baru di Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Kita sibuk, dan Finlandia baru saja mengambil langkah untuk mengizinkan senjata nuklir Amerika Serikat dan Prancis berada di pangkalan militer Finlandia. Menurut Anda, bagaimana perasaan Rusia soal itu? Yang lebih buruk, 10 negara Eropa telah setuju untuk menampung senjata nuklir Prancis. Itu mencakup Finlandia, tetapi juga Belgia, Denmark, Jerman, Yunani, Polandia, Swedia, Inggris, Belanda, dan Norwegia. Saya tidak percaya. Baiklah, mari kita lihat grafik ini. Rusia punya 4.300 senjata nuklir strategis. 4,300 strategic nuclear weapons. Hah, That are deployed. yang sudah dikerahkan dan dicadangkan siap digunakan. Prancis dan Inggris, jika digabungkan, punya 400. Tapi yang lebih penting lagi, Inggris, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat tidak punya sistem pertahanan udara yang mampu menembak jatuh rudal hipersonik Rusia yang dipersenjatai hulu ledak nuklir. Jadi, mengapa Anda ingin memulai perang dengan Rusia? Maksud saya, itu benar-benar tindakan bunuh diri secara harfiah. Dan baik Stamatobal Kimtin Wisan Yiphiu, dan kini setuju membeli rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat dan peluncur Typhoon untuk membangun pasukan serang nasional. Dan ini mengempu makam Moskwa. Istani Bitseptik for Uni Soviet maupun Rusia. Uni Soviet kehilangan 27 juta orang yang tewas dalam Perang Dunia Kedua. Dan hari libur sekuler terbesar mereka adalah hari kemenangan, ketika semua orang turun ke jalan membawa foto anggota keluarga yang meninggal dalam Perang Patriotik Raya. Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah Jerman mempersenjatai diri kembali. Dan saya sangat ragu, mereka akan menunggu sampai Jerman memiliki rudal Tomahawk dan mungkin dipersenjatai hulu ledak nuklir atau apapun yang diputuskan Jerman untuk dilakukan. Dan kita semua berharap MERS akan tersingkir. Lalu akan ada pemimpin-pemimpin baru di Eropa. Tapi sementara itu, ini sedang terjadi. Jadi ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan. Ini dari beberapa tahun lalu, tapi menurut saya ini rangkuman terbaik yang bisa saya berikan. Apa yang akan terjadi jika terjadi perang nuklir skala penuh antara Rusia dan Amerika Serikat? Berdasarkan data yang tidak dirahasiakan, dampaknya mungkin akan seperti ini. Ketika satu pihak meluncurkan misil nuklir, pihak lain mendeteksinya dan membalas menembak sebelum misil itu menghantam. Misil balistik Amerika Serikat yang diluncurkan dari kapal selam di sebelah barat Norwegia mulai menghantam Rusia sekitar 10 menit kemudian. Sementara itu, misil Rusia dari sebelah utara Kanada mulai menghantam Amerika Serikat beberapa menit setelahnya. Serangan paling awal adalah serangan EMP di ketinggian tinggi. Serangan ini melumpuhkan perangkat elektronik dan jaringan listrik dengan menciptakan denyut elektromagnetik hingga puluhan ribu volt per meter. Serangan berikutnya menargetkan sistem komando dan kendali, serta fasilitas peluncuran nuklir. Rudal balistik antar benua berbasis darat membutuhkan sekitar setengah jam untuk tiba. Kota-kota besar menjadi sasaran, baik karena di sana terdapat fasilitas militer maupun untuk menghambat pemulihan musuh setelah perang. Beberapa rudal jelajah membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai sasarannya. Setiap hantaman menciptakan bola api yang panasnya kira-kira setara dengan inti matahari, lalu diikuti awan jamur radioaktif. Ledakan dahsyat ini menguapkan orang-orang yang berada di dekatnya, serta menyebabkan kebakaran dan kebutaan di daerah yang lebih jauh. Kemudian, perluasan bola api menimbulkan gelombang ledakan yang merusak bangunan dan meremukkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Inggris dan Prancis memiliki kemampuan nuklir dan berdasarkan pasal 5 NATO,
mereka wajib membela Amerika Serikat. Jadi, Rusia juga menyerang mereka. So Russia hits them too. Firestorms engulf many cities. Badai api melanda banyak kota. Angin sekuat badai mengobarkan api, membakar apapun yang bisa terbakar, melelehkan kaca dan beberapa jenis logam, serta mengubah aspal menjadi cairan panas yang mudah terbakar. Namun ledakan, denyut elektromagnetik, dan radioaktivitas bukanlah bagian terburuknya. Yang paling buruk adalah musim dingin nuklir yang disebabkan oleh asap karbon hitam dari badai api nuklir. Bom atom Hiroshima menimbulkan badai api seperti itu. Tetapi bom hidrogen juga lebih kuat. Besar seperti Moskwa dengan rate 50 kor dihijangi bak menghasilkan jauh lebih banyak asap. Dan badai api mengirim gumpalan asap hitam ke stratosfer jauh di atas awan hujan yang statu dan bersep itu. Rain clouds that would otherwise wash out the smoke. This black smoke gets heated by sunlight. Asap hitam ini dipanaskan oleh sinar matahari, mengangkatnya seperti balon udara panas hingga selama 1 dekade. Arus jet di ketinggian sangat cepat, sehingga hanya butuh beberapa hari bagi asap itu untuk menyebar ke sebagian besar belahan bumi utara. Sementara itu, bumi menjadi sangat dingin, bahkan pada musim panas. Lahan pertanian di Kansas mendingin sekitar 20 derajat Celcius, atau 40 derajat Fahrenheit, dan wilayah lain mendingin hampir 2 kali lipat dari itu. Sebuah makalah ilmiah terbaru memperkirakan bahwa lebih dari 5 miliar orang bisa mati kelaparan, termasuk sekitar 99% penduduk Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Tiongkok. Jelas, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan selamat dari perang nuklir. Tetapi jika dampaknya bahkan sedikit saja mendekati seburuk yang diperkirakan para ilmuwan, maka perang itu tidak punya pemenang. Then it has no winners, merely losers. So I've been trying to say for a long time that there's no political or Sudah lama saya berusaha mengatakan bahwa tidak ada tujuan politik atau nasional yang sepadan dengan risiko hancurnya sebagian besar kehidupan di bumi. Kita benar-benar harus menghentikan perang-perang ini agar tidak semakin meningkat. Kita tentu harus mencegah penggunaan senjata nuklir dalam konflik apapun. Kita harus mulai berhenti berusaha menjadi penguasa tertinggi dan mulai hidup berdampingan dengan negara-negara lain. Dan Anda tahu, era kekaisaran kolonial, kita telah mengalami 500 tahun dominasi Barat, kini sedang berakhir. Saya rasa para elit politik tidak senang menerimanya, tetapi Anda tahu, sudah waktunya untuk menerimanya. Jika mereka ingin kita berperang, Glenn Deason baru saja menerbitkan artikel hari ini tentang Perang Dunia Ketiga yang akan datang. Dan saya khawatir dia benar, tetapi saya tidak bisa menerima itu. Jadi, itulah alasan saya membuat acara ini. Dari Them Bros sa menimang Anda. Saya sih. Thank you, Stephen. We got that. So Terima kasih, Stephen. Kami sudah menangkap itu. Jadi silakan tutup presentasi Anda sekarang, supaya kita bisa melihat dan mungkin berbicara sedikit lagi. Presentasi seperti ini sangat berguna untuk melihat seberapa dekat kita dengan hal ini. Dan yang sangat mengkhawatirkan saya selama minggu lalu adalah tampaknya Kongres sekarang sedang membahas, atau subkomite sedang membahas, penurunan ambang batas nuklir, serangan pertama, atau penggunaan pertama senjata nuklir. Maksud saya, ambang batas penggunaan pertama. Hanya untuk mengatakan bahwa sampai belum lama ini, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki kebijakan nuklir, tidak menggunakan lebih dulu. Semua negara lain, termasuk Tiongkok dan Rusia, mungkin bukan Israel, karena Israel tidak mengakui senjatanya sendiri. Tetapi yang lain, semuanya memiliki kebijakan yang pada dasarnya mengatakan kami tidak akan pernah menggunakannya lebih dulu. Rusia kemudian agak mengubah itu, karena Amerika Serikat menolak mengesampingkan penggunaan pertama. Dan sekarang tampaknya Amerika Serikat secara resmi sedang membahas kebijakan yang akan memungkinkan penggunaan pertama dalam skenario yang bahkan lebih rendah, yang tidak mengancam keberadaan negara. Begitu. Apakah kita tahu sesuatu tentang ini? Nah, kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu sudah lama didorong. Dan China adalah negara pertama yang terlintas di pikiran saya. Karena selama bertahun-tahun, mereka bahkan memasangkan hulu ledak nuklir mereka ke rudal-rudalnya. Keduanya disimpan terpisah.
Tapi Anda tahu, kalau melihat apa yang terjadi, Amerika Serikat tampaknya menjalankan perang tanpa akhir begitu lama, sampai-sampai itu mengubah perspektif semua orang. Anda tahu, saya tidak perlu menguraikan semua perjanjian yang dilanggar dan segala hal lainnya, tapi Anda tahu, lihat Korea Utara. Saya rasa mereka punya sekitar 50 atau 60 senjata nuklir. Saya rasa Trump baru saja mengumumkan bahwa dia sangat berteman baik dengan Kim. I think Trump just announced he's really good friends with Kim. And Yeah. but Dan ya, tapi apa pelajarannya dari situ? Ya bukankah mereka punya senjata nuklir? Saya rasa kita akan melihat banyak proliferasi nuklir akibat perang Iran ini dan segala hal lainnya. Dan itu dampak sampingan lain yang sangat disayangkan. Tapi saya tidak tahu. Mendorong kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir lebih dulu saat ini berarti berbicara kepada orang-orang di Eropa dan Washington yang tidak mampu mencapai kesepakatan. Jadi maksud saya sudah lama mengadvokasi semua hal ini. Dulu saya mendukung kebijakan tidak meluncurkan senjata nuklir berdasarkan peringatan. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan untuk mencegah senjata nuklir tetap siap diluncurkan, seperti menurunkan status siaga tingginya, sehingga Anda tahu, off high alert status so that launch on warning means that you have to have missiles. peluncuran berdasarkan peringatan berarti Anda harus punya rudal yang mampu diluncurkan dalam, Anda tahu, 2 hingga 15 menit. Begitu Anda melihat peringatan elektronik, sinyal satelit, bahwa ada serangan yang datang. Tetapi, kalau peringatan serangan itu ternyata palsu, Anda bisa memulai perang nuklir secara tidak sengaja. Dan kita pernah mengalami situasi nyaris seperti itu sebelumnya. Namun, itu tidak pernah ditindaklanjuti, karena para perwira yang terlibat selalu berpikir, tidak, ini tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Tetapi kalau kita sampai pada titik di mana sekarang mereka mungkin tidak akan semaaf itu. Maksud saya, kita sekarang berada di titik di mana sebuah kesalahan saja bisa memulai perang nuklir. We're at the point now where a mistake could even start a nuclear war. Of course, but on the other hand, we do Tentu. see the US Namun di sisi lain, kita melihat Amerika Serikat sekarang merencanakan atau mungkin sedang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir taktis di Iran. Lalu mereka seolah melempar dadu dan berkata, mari kita lihat apakah kita bisa lolos dengan ini. Satu nuklir taktis kecil berkekuatan 0,3 kiloton, hanya untuk menguji reaksi. Maksud saya bisa membayangkan bagaimana pemikiran seperti ini muncul di benak sebagian percantain space test di Washington DC. of some of these military planners at the moment in Washington. I don't know what they would use. Saya tidak tahu mereka akan menggunakan apa. Anda tahu, mestinya kalau mereka akan melakukannya, mereka akan memakai satu senjata sebagai demonstrasi. Tapi saya tidak tahu. Maksud saya, kota-kota rudal Iran sebenarnya dibangun untuk tahan terhadap serangan nuklir. Mereka digali dan dibangun untuk menghadapi semua serangan konvensional, ribuan serangan sepanjang perang. Ya, saya lebih khawatir soal Israel. Israel melancarkan serangan besar-besaran. Bukan cuma satu senjata, tapi menghantam Iran dengan 100 senjata. Itu akan jadi hal yang paling mengerikan. Tapi saya cukup yakin, Iran akan membalas dengan senjata nuklir. Mereka harus menghentikan orang-orang ini. Mereka harus menghentikan Netanyahu. Mereka harus menghentikan Merz. Orang-orang Inggris tampaknya menikmati gagasan bahwa mereka membanggakan diri karena menghantam Rusia dengan drone mereka. Maksud saya, ini gila. I mean, it's crazy. It is crazy. The unfortunate thing is Ini gila. it's Yang menyedihkan, tampaknya cara berpikir seperti ini saat ini sangat diterima di kalangan politik di Eropa, kan? Seolah-olah, oh, kita bisa menunjukkan kekuatan, kita bisa menunjukkan bahwa kita mendukung pihak yang baik, dan pihak yang buruk, karena mereka pihak yang buruk, tidak bisa membalas kita, karena kita ini pihak yang baik, kan? Tampaknya itulah mentalitasnya. Bahwa Anda sebenarnya tak terkalahkan karena punya semacam perisai sejarah, kan? Karena Churchill menang, Inggris memenangkan Perang Dunia Pertama. Orang-orang baik selalu menang, kan? Dan karena kita orang-orang baik, kita akan keluar sebagai pemenang dari ini. Tapi bagi saya, itu juga tampak gila. It seems lunatic to me too. I just wonder how long it will go on because Saya hanya bertanya-tanya, sampai kapan ini akan berlanjut?
Karena sejauh ini, Rusia tampaknya memutuskan untuk tetap pada kebijakan menahan diri semaksimal mungkin. Mereka tidak melakukan kepada NATO apa yang NATO lakukan kepada mereka, yaitu mengiris-iris perang Ukraina hingga masuk ke Rusia. Namun, tampaknya mereka juga tidak mengiris-iris hingga masuk ke Eropa. Meski begitu, menurut saya cukup mengkhawatirkan bahwa dalam 4 atau 5 minggu terakhir, 2 pabrik amunisi di Eropa meledak. Satu di Italia, satu di Bulgaria. Dan tahukah Anda apa yang tidak kita lihat? Yang paling saya anggap mengkhawatirkan adalah ini. Media Eropa, media Barat, tidak berspekulasi bahwa ini dilakukan oleh Rusia. Setiap kali ada drone di suatu tempat di atas lapangan terbang, semua orang langsung bilang itu Rusia. Kali ini tidak ada yang menyebut Rusia. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa begitu? Nah, semua aturan tampaknya mulai lenyap. Kalau sebelumnya memang ada aturan, jelas sekarang aturan itu sudah tidak berlaku. Anda tahu Glenn Deason mengatakan sesuatu beberapa hari lalu yang menurut saya sangat penting. Dia bilang, para elit Eropa menyamakan penangkalan nuklir dengan pemerasan nuklir Rusia. Dan kita tidak bisa menoleransi pemerasan nuklir Rusia. Tapi, Anda tahu soal penangkalan nuklir. Maksud saya bukan pendukung penangkalan, karena hanya butuh satu kegagalan penangkalan untuk memicu perang nuklir. Namun itulah yang dijadikan pegangan oleh semua negara pemilik senjata nuklir. Anda tahu, kita punya persenjataan untuk menangkal. Mereka menyebut senjata nuklir sebagai penal. Mereka punya banyak eufemisme dan semacamnya. Tapi, Anda tahu, ketika orang-orang Eropa sampai pada titik di mana mereka mengabaikan senjata nuklir Rusia karena percaya Rusia tidak akan pernah menggunakannya terhadap kita, yang diperlukan hanya Putin digulingkan, lalu pemimpin baru masuk, seperti Medvedev atau seseorang yang garis keras, dan kita celaka. Sekarang saya menahan napas, karena saya tahu ada opini publik yang sangat besar di Rusia bahwa, Anda tahu, Rusia menghentikan ekspor bahan bakar diesel. Jadi itu tanda yang cukup jelas bahwa serangan-serangan drone ini telah berdampak serius, dampak yang signifikan, dengan menghantam kilang-kilang mereka. Anda tahu, saya tahu, ada banyak perdebatan. Saya sempat menonton Scott Ritter dan Dr. Phil Doctorow berdebat soal ini, dan saya rasa sangat disayangkan mereka jadi saling menyerang secara pribadi. Tapi, ya, kita sedang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tepis with the Beablistan Meniberarathforn, through Thouthithats Minitor, tamed Sumampkins. Yet sebagian at read, seperti saya instingnya. That's why I listen to your show and some of these. Yeah, it's difficult to piece it together. Ya, memang sulit merangkainya kan? Karena di satu sisi, kita tetap harus merujuk pada media arus utama untuk memahami narasi itu sebenarnya tentang apa. Sebab ya, mereka memang, maksud saya, kita tahu, maaf. Kita tahu bagaimana pemerintahan juga menyodorkan bagian-bagian tertentu kepada Washington Post dan New York Times yang ingin mereka sebarkan dan gunakan untuk membentuk narasi tertentu. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa kalangan elit, termasuk di dalam media arus utama, sebenarnya hidup dalam gelembung mereka sendiri. Dan kita juga perlu menelusuri gelembung itu agar memahami bagaimana mereka melihat perkembangan situasi. Tetapi, yang paling mengkhawatirkan, tentu saja, adalah bahwa saat ini, di dalam dunia itu, tampaknya memikirkan serangan nuklir kembali menjadi sesuatu yang lazim. Bukan lagi, oh itu tidak boleh pernah terjadi. Ini lebih seperti, kami tidak akan diperas secara nuklir, seperti yang baru saja Anda katakan. Kalau kami menggunakan ancaman nuklir, itu namanya penangkalan. Kalau pihak lain mencoba menangkal kami, itu namanya pemerasan nuklir. Kita punya 2 standar penilaian untuk segala hal, dan tidak ada strategi yang jelas tentang bagaimana kembali ke dunia di mana kita tidak saling mengancam, bahkan dengan senjata nuklir. Benar? Dan ini dunia yang secara mendasar berbeda dari situasi pada tahun 1980-an. Ketika gagasannya adalah, kita harus membangun struktur keamanan untuk memastikan bahwa hal-hal ini tidak akan pernah digunakan, dan bahwa banyak di antaranya bisa kita hapus secara bertahap, sedikit demi sedikit. Apakah Anda melihat adanya kemiripan antara kegilaan perang dan kegilaan nuklir saat ini dengan sejarah Perang Dingin? Maksud saya, bisakah kita mengatakan bahwa tahun 2026 mirip dengan tahun 1996, semacam itu?
Adakah periode lain ketika kita mengalami euforia nuklir, katakanlah euforia perang nuklir, yang sekarang, menurut saya semakin kita dekati? To which we are getting closer now, I would say. Well, once the nuclear arms Begitu perdagangan senjata nuklir baru menithistiju magmazo manon stikine, small for, text memperog sninu, krain turadis na wall, inagor pertistru term fitu sting, row suring, and diproduksi. By 1986, there were close to 70,000 nuclear weapons that had been manufactured. So in a sense, and I mean, I always wondered why would they make that. Jadi dalam satu sisi, saya selalu bertanya-tanya, kenapa mereka membuat sebanyak itu? Ada sebuah studi pada tahun 1960-an yang menunjukkan bahwa 300 senjata nuklir pada dasarnya akan membunuh sebagian besar penduduk Amerika Serikat. Jadi, kenapa akhirnya kita punya 20.000 senjata nuklir yang terus dibawa oleh pesawat pengebom dan siap digunakan? Itu tidak pernah masuk akal bagi saya. Saya rasa para jenderal melihatnya sebagai senjata konvensional yang lebih besar. Jadi saya kira dalam satu sisi itu adalah kegilaan dari masa-masa sebelumnya. Tetapi yang benar-benar mengkhawatirkan saya sekarang adalah diplomasi sudah dibuang begitu saja. Maksud saya, ketika Bush dan Gorbachev menyingkirkan semua senjata nuklir taktis pada tahun 1991, itu karena ada kesadaran bahwa jika senjata-senjata ini digunakan, kita tidak akan memenangkan apapun. The use of these things, we wouldn't win anything. It would just bring a whole-scale nuclear war on. Itu hanya akan memicu perang nuklir skala penuh. Dan melalui semua simulasi perang itu, mereka menyadari bahwa setiap kali kita terlibat konflik dengan NATO, dengan Rusia, akhirnya selalu menjadi perang nuklir skala penuh. Jadi kita pun memiliki perjanjian SALT dan perjanjian START. Dan kita benar-benar mengurangi persenjataan nuklir dari puncaknya pada tahun 80-an menjadi, Anda tahu, sekitar 10 atau 12 ribu. Saya rasa sekarang kita berada di angka 12.000 senjata nuklir, yang tentu bagus. Hanya saja, senjata-senjata itu masih sepenuhnya mampu membunuh sebagian besar penduduk planet ini. Itu menunjukkan sebesar apa kapasitas pembunuhan berlebihan yang telah kita produksi. Tapi entah bagaimana, saya tidak mengerti mengapa orang-orang Eropa tampaknya sudah melupakan seluruh sejarah itu. Bagaimana mungkin ada para pemimpin yang berpikir mereka bisa berperang melawan Rusia dan entah bagaimana menang? Mereka bisa membuat Rusia mundur. Saya setuju, ini adalah para pemimpin politik yang putus asa untuk tetap berkuasa. Tapi, Anda tahu, hal-hal seperti ini bisa berkembang sendiri. Dan ketika itu digabungkan dengan serangan drone, Anda tahu, 600 drone dari Inggris dalam satu malam masuk ke Rusia dan menghantam sasaran. Maksud saya, itu tidak akan dibiarkan oleh Rusia. Saya katakan sekarang. Itulah sebabnya saya memasukkan informasi itu dalam presentasi saya. Karena saya benar-benar berpikir bahwa dalam satu sisi, itu bahkan lebih berbahaya daripada apa yang sedang terjadi di Iran. In a sense, that's even more dangerous than what's going on in Iran. It is even more dangerous because like officially. Ini bahkan lebih berbahaya, karena secara resmi, Iran tidak memiliki senjata nuklir, meskipun Iran mungkin memilikinya. Argumen Ted Postel adalah bahwa kita harus menganggap mereka memilikinya, karena mereka punya kapasitas untuk memproduksinya, semua yang mereka butuhkan. Saya juga ingat, ada satu lagi kesalahpahaman besar yang menurut saya terutama merugikan orang Eropa, yaitu gagasan tentang payung nuklir. Saya pernah menghadirkan Ted Postel dan mantan mata-mata Jerman, Rainer Rupp, di cara saya. Keduanya menyampaikan poin ini, dan Rainer Rupp dulu bekerja untuk NATO, meneruskan informasi ke timur, bahwa payung nuklir, bahkan selama Perang Dingin, sebagai kandang uji coba nuklir. Maksudnya, kalau perang nuklir terjadi di Eropa, itu terjadi di bawah payung ini. Ada pengakuan diam-diam bahwa jika ini terjadi, maka kedua Jerman akan lenyap. Namun perang nuklir akan berlangsung di sana, seperti perang Ukraina yang kurang lebih berlangsung di dalam Ukraina. Moskwa tidak akan menyerang Washington DC, dan Washington DC tidak akan menyerang Moskwa, karena Anda ingin tetap hidup, bukan? Tapi mengorbankan beberapa orang Jerman, yang baru beberapa dekade sebelumnya Anda perangi. Maksud saya siapa yang peduli? Ya, dan orang-orang Ukraina hari ini, maksud saya, kasihan orang-orang Ukraina bukan? Maksud saya Anda mengorbankan orang-orang ini.
Jadi payung nuklir hari ini, sekali lagi, adalah konsep yang sama. Seolah-olah, tidak. Kita akan berperang nuklir di Eropa, dan orang-orang Eropa yang akan mati. Apakah Rusia dan Amerika benar-benar mati? Itu soal lain. Tapi orang-orang Eropa pasti akan lenyap, atau pasti akan terkena bom nuklir. Itu sebenarnya implikasi mengerikan lainnya. It's another horrible implication actually. Well, I think the nuclear umbrella was always Saya rasa payung nuklir selalu menjadi gagasan yang menarik bagi Amerika. Karena itu semacam membuat semua negara NATO tetap berada dalam satu lingkup. Amerika Serikat selalu menjadi aktor utama di NATO. Pada tahun 1949, Komandan Pertama NATO mengatakan bahwa NATO bertujuan untuk menjaga Amerika tetap masuk, Jerman tetap di bawah, dan Rusia tetap di luar. Dan saya rasa itu mereka seharusnya membubarkan NATO ketika Uni Soviet runtuh. Tapi mereka mau mempertimbangkan kekhawatiran keamanan Rusia. Lebih buruk lagi, mereka mengirim semua ori Wall Street ke sana untuk semacam menjarah Rusia. Rusia mengalami depresi terburuk pada abad ke-20. Maksud saya, angka harapan hidup mereka anjlok. Itu mengerikan. Orang-orang Rusia tidak melupakan semua itu. Jadi saya heran, mereka masih mau bernegosiasi dengan kita sama sekali. Tapi mereka memang perlu melakukannya. Maksud saya tidak tahu bagaimana membalikkan keadaan, Pascal. Saya berharap saya tahu. Saya tidak suka menyampaikan bukti yang begitu sangat negatif ini. Tapi sudah temth bahwa saya kita poitwin semua situasi nas berbeda, titikor krisis rudal Kuba. during the Cuban Missile Crisis right now. What is this? Bagaimana pandangan di Amerika Serikat yang juga Anda dapatkan dari jaringan Anda? Karena Anda juga terhubung dengan Bulletin of the Atomic Scientists dan orang-orang lain yang menulis tentang hal-hal semacam itu. Bagaimana pandangan di kalangan rekan-rekan Anda? What's the sense among your colleagues? Well, I have a few colleagues that seem to be cognizant. Saya punya beberapa kolega yang tampaknya mengenal Greg Mello. Anda pernah mengundangnya ke acara ini sebelumnya. Kami sering berbicara. Dia sangat aktif berupaya menghentikan pembangunan pabrik inti plutonium. Karena memang yang kita butuhkan adalah lebih banyak pabrik senjata nuklir, kan? Tapi sejujurnya, saya tidak terkesan dengan orang-orang tidak mau membahas seluruh persoalan NATO. Dan saya rasa sebagian dari itu adalah akibat sampingan dari propaganda yang luar biasa besar. Itulah yang kini menjadi media berita kita. Orang-orang menerimanya begitu saja. Kalau mereka membaca The New York Times dan menerimanya sebagai kebenaran mutlak, sebagai surat kabar rujukan, maka mereka Tapi, berapa banyak orang yang masih tersisa? Berapa banyak dari masyarakat yang berpikir, yang benar-benar mengikuti ini, yang masih begitu saja mempercayai The New York Times? Maksud saya salah satu orang dari kalangan mapan itu percaya. Mereka menerimanya secara lebih mentah-mentah daripada mungkin RT. Tapi, ya, itu sudah lama menjadi masalah bagi saya. Saya berusaha mengadakan percakapan. Misalnya, kalau Anda mulai berbicara tentang Ukraina, lalu orang yang Anda ajak bicara percaya ada alasan bagi Rusia untuk menyerang Ukraina, ya, itu Race. Yeah, unprovoked aggression. Thank you. ya, agresi tanpa provokasi. Terima kasih. Baik, saya tidak bisa setuju dengan itu. Sejak awal, saya menulis sebuah artikel yang membahas 14.000 warga sipil di Donbas yang telah dibunuh oleh tentara Ukraina dalam kurun sekitar 7 atau 8 tahun sebelum perang. Itu tidak diberitakan di Amerika Serikat, tetapi jelas diberitakan di Rusia. Jadi masyarakat Rusia mengetahuinya, tetapi orang Amerika tidak. Itu hal lain yang memang sangat sulit. Dan with that we're misurristat informasi. Kami misurgoth when a quati month. We seems with not midotuni for keeleth it's rig to rank your restaurant. Have constructive dialogues about these things. Yeah, but that's what war propaganda does. Ya, tapi itulah yang dilakukan propaganda perang, kan? Propaganda itu meminimalkan risiko bagi diri sendiri dan memaksimalkan potensi bahaya yang bisa ditimbulkan terhadap pihak lain. Dan kita melihat bagaimana itu menjadi bumerang dalam kasus Iran.
Karena hal paling jelas dari perang Iran adalah, tentu saja, Amerika Serikat tidak punya kemampuan konvensional untuk mencapai tujuan perangnya. Benar, memang tidak ada. Tapi tampaknya, alih-alih ini mendorong mereka untuk menilai ulang kemampuan mereka sendiri dan semacam mengakui kesalahan lalu berpikir, mungkin kita seharusnya tidak melakukan itu. Tampaknya orang-orang yang bertanggung jawab justru memikirkan konsep bodoh yang juga Anda kemukakan. Eskalasi untuk deeskalasi. Saya penasaran soal itu. Anda tahu siapa yang mencetuskan kebodohan ini? Sebenarnya itu sudah sejak lama. It's way back, actually. First came about Ini pertama kali muncul pada abad ke-20 ketika mereka membicarakan perang nuklir terbatas. Seluruh konsep itu dicemooh oleh Rusia. Mereka berkata, ya, mungkin kalian ingin membatasinya, tapi kami tidak berencana begitu. Tapi itu bermula saat itu. Anda tahu, kami membanjiri Eropa dengan ribuan senjata nuklir taktis karena Rusia punya pasukan konvensional yang jauh lebih besar daripada kami. Jadi, rencananya adalah menghentikan mereka dengan nuklir. Tapi dulu mereka mengatakan sebuah desa di Jerman berjarak 3 atau 5 kiloton. Maksud saya, dengan kata lain, Anda bisa. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, akhirnya para pemimpin menyadari, mereka masih mampu berpikir saat itu, dan memahami sebagian dari ini, bahwa perang apapun yang kami hadapi dengan senjata nuklir taktis sialan itu akan cepat lepas kendali. Benar, karena jadinya cuman ini sedikit lebih besar, lalu yang ini sedikit lebih besar. Tahu-tahu, senjata dengan daya ledak yang bisa diatur yang kita miliki, mereka sedang membuat bom B6117 dengan daya ledak 360 kiloton. Katanya itu untuk menghancurkan bunker. Maksud saya, ada segala macam hal yang sedang terjadi. Kita terus-menerus membuat senjata nuklir yang baru dan lebih baik. Dan Anda tahu, saya berharap kita akan menghentikan ini. Tetapi, ketika Anda melakukannya dalam konteks hubungan yang memburuk dengan semua, Anda tahu, masalahnya adalah Amerika Serikat telah merencanakan untuk berperang dengan Rusia dan China. Setidaknya dengan China. Itu sudah pasti. with Russia and China. At least with China for sure. I know that you go back to Obama, they started moving. Saya tahu, Anda tahu, kalau kita kembali ke era Obama, mereka mulai memindahkan personel dan peralatan ke Pasifik. Mereka juga mulai melatih marinir untuk, Anda tahu, berlatih menggunakan rudal. Mereka ingin menutup selat-selat itu agar pelayaran Tiongkok tidak bisa lewat, tapi kita tidak punya rudal. Jadi saya rasa kita harus menggunakan nuklir untuk melakukan itu kan? Itulah masalahnya. Produksi kita, seluruh masyarakat kita, sudah menjadi korup, khususnya kompleks industri militer. Semua dilakukan demi untung. Sistem persenjataan ini sebenarnya melindungi rakyat dan negara. Sistem itu rancang menghasilkan uang yang luar biasa banyak. Pada dasarnya, semua rudal mereka dibuat dengan tangan. Rusia tidak melakukan itu. Handmade, basically. The Russians don't do it that way. They have a state-owned military for the most. Mereka sebagian besar memiliki militer milik negara. Maksud saya, mereka memang punya kontraktor swasta, tetapi anggaran militer mereka hanya 1/10 dari anggaran kita. Namun mereka punya beberapa generasi senjata hipersonik, kemampuan perang elektronik, semuanya. Mereka lebih maju daripada kita dalam segala hal. Astaga, kita bahkan tidak bisa memberi makan. Mereka memangkas logistik sampai pada titik kita bahkan tidak mampu memasok kebutuhan para pelaut malang di kapal-kapal. Anda dengar Larry Johnson berbicara tentang para ibu yang meneleponnya, dan anak-anak mereka kehilangan 30 pon berat badan. Anak-anak berusia 23 tahun ini pulang setelah bertugas. Dan sejak awal mereka bukan orang gemuk. Jadi, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Larry berbicara tentang militer Amerika yang sedang dalam krisis. Needs a meeting systematis mob. This reflection of a totally corrupt system. And a decaying system, of course, right? Dan tentu saja, sebuah sistem yang membusuk, bukan? Dan sebuah imperium yang sedang mundur. Jadi menurut Anda, berapa lama lagi sampai kesadaran seperti ini muncul di kalangan massa di Amerika Serikat? Maksud saya, sampai bahkan The New York Times pun tidak lagi mampu menutup-nutupinya dan menyebut sesuatu sebagaimana adanya. Apakah Anda punya indikasi mengenai ketegangan sosial? Saya rasa, pada titik ini pasti sudah ada ketegangan sosial yang cukup besar di Amerika Serikat terkait hal ini. Massive social tensions by now in the US on this. Well, there are
Memang ada. Anda tahu, Trump telah kehilangan begitu banyak basis pendukungnya. Maksud saya, Anda bisa melihat berbagai tokoh ini, dari Tucker Carlson sampai Marjorie Greene, tetapi juga orang-orang biasa. Karena dia maju dengan janji untuk keluar dari perang-perang asing, dan sekarang kita berada di ambang dua perang besar. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyingkirkan persenjataan dari militer. Tapi, dalam satu sisi, itu bisa baik kalau kita mundur saja, karena kita tidak siap untuk mulai perang dimanapun. Tapi saya khawatir para idiot itu tidak akan menerima hal itu. Mereka harus melepaskannya. Kalau saja kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain, saya rasa negara-negara seperti Rusia dan China sebenarnya hanya ingin berdagang dan hidup berdampingan. Tapi yang bisa kita pikirkan hanyalah sanksi dan ancaman. Dan ketika kita mengirim menantu presiden dan seorang penjual real estate dari New York untuk bernegosiasi, itu juga pertanda buruk. Kita tidak punya duta besar Freeman. Saya suka orang itu, dia sangat fasih. Ketika kita punya orang-orang seperti itu yang menjalankan diplomasi kita, posisi kita jauh lebih baik. Doing our diplomacy, we were in a much better place. Yeah, no, unfortunately very far away from that. Ya tidak, sayangnya masih sangat jauh dari itu. Dan itu justru memunculkan pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkannya kembali? Maksud saya, pada titik tertentu, kita harus mendapatkannya kembali di Amerika Serikat, Eropa, dan tempat-tempat lain. Bukan karena Eropa atau semacamnya pantas diselamatkan, tetapi karena, sekali lagi, senjata nuklir ini akan menghancurkan seluruh dunia. Jadi, sekali lagi, bagi saya, sepertinya kita sedang berhadapan dengan orang gila yang membawa gergaji mesin. Pertanyaannya adalah, bagaimana meyakinkan dia untuk kira-kira meletakkan gergaji mesin itu, lalu pergi mendapatkan bantuan yang dibutuhkan? Saya benar-benar tidak punya jawaban untuk itu. Ya, saya juga tidak. Saya masih menyimpan sedikit harapan bahwa pemilu bisa mengubah keadaan di Eropa selama mereka tidak melakukan seperti yang mereka lakukan di Rumania dan berkata, "Ya, Kent, amaists." Do like they did in Romania and say, well, that election doesn't count. We're going to do it again until we get it right. But we have William Massal historis. Inggris memburu Rusia ke Crimea. Crimean War. Ya, So En ze var just så optimistisk nu med small vinnerguide. De kuts var how, en map terrain för det så det är kaut om hall, but break fussbagen för Calgary perfect tank. So man use that small. they're going to be No, and the Russians, they're not gonna. tidak. Dan saya rasa Rusia tidak akan membiarkan itu terjadi. Karaganov dan pihak-pihak lain sekarang makin mendapat pengaruh. Dan mereka mendorong serangan pendahuluan jika Jerman sampai mempertimbangkan hal seperti ini. Dan sebenarnya, Tiongkok berpikiran sama jika Jepang suatu saat punya gagasan untuk membangun senjata nuklir. Maksud saya, kita makin mendekati titik di mana ini bisa menjadi nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya. Where these might become self-fulfilling prophecies. I think Japan, Saya pikir Jepang, Anda tahu Biden, ketika masih menjadi wakil presiden, memberikan wawancara kepada sebuah surat kabar tepat sebelum meninggalkan jabatan. Dia berkata, Jepang bisa menjadi negara bersenjata nuklir dalam semalam. Dengan kata lain, mereka sudah memproduksi semua komponen untuk senjata nuklir. Mereka hanya perlu merakitnya. Mereka punya cukup plutonium untuk membuat ribuan senjata nuklir. Dan mereka punya teknologi rudal. Mereka punya ICBM. Tentu saja China memikirkan itu. Dan, Anda tahu, hal terburuk yang bisa dilakukan Amerika Serikat adalah mendorong Jepang menuju tujuan untuk menjadi negara bersenjata nuklir. Tapi saya bertanya-tanya, apakah mereka ingin menjadikan Jepang sebagai Ukraina berikutnya? Anda tahu, mungkin mereka akan senang jika Jepang berperang melawan China, dan dengan cara itu melumpuhkan China. Ada segala macam hal Machiavellian yang bisa Anda pikirkan akhir-akhir ini. Kenaining, Hubert Tawastham, they too. the people in charge are so evil. Yeah, no, naturally. I mean, the United States. Ya, tentu saja. Maksud saya, Amerika Serikat telah menyempurnakan seni perang proksi sampai tingkat yang sangat tinggi. Maksud saya, mampu menguras Rusia tanpa satu pun tentara Amerika Serikat secara resmi tewas adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi, begitulah. Inilah titik menyedihkan tempat kita berada pada tahun 2026. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, Stephen, atas gambaran umumnya. Ada hal yang belum Chakhis ingin disinggung?
anything that we didn't cover yet that you wanted to kind of touch on? I don't think so. That last video. Saya rasa tidak. Video terakhir dalam presentasi saya cukup merangkum seperti apa perang nuklir itu. Saya telah menulis sebuah artikel tentang EMP yang menurut saya merupakan bahaya yang sangat serius. Dan kajian PBB membahas serangan EMP terhadap infrastruktur kritis Amerika Serikat dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Orang-orang mungkin perlu melihat itu. People might want to look at that. But, Where can It's menemukan grade though. Anda menemukan bibis turis Andi. your that's writing? on the UNS review. I also have a website. Itu ada dalam tinjauan PBB. Saya juga punya situs web bernama nuclearfamine.org yang menjelaskan secara rinci dampak perang nuklir dan EMP. Jadi, silakan melihatnya. Dan siapapun yang ingin menghubungi saya, kemungkinan bisa menemukan alamat saya di situs web itu. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya benar-benar menghargainya. Ini sangat berarti bagi saya, karena saya bisa berusaha melakukan sesuatu mengenai semua ini. Try to do something about all this. Thank you, Stephen. It's very good to hear Terima kasih, Stephen. Sangat baik mendengar. Anda tahu, penilaian dari orang-orang yang juga mempelajari dampak dari dampak lanjutan ini. Anda, Ivana Hughes, dan yang lain sudah lama melakukan itu dan sudah lama menyuarakannya. Sangat disayangkan orang-orang tidak mendengarkan. Tapi untuk kali ini, terima kasih banyak. Saya harus pergi memburu lalat yang membuat saya gila. Jangan khawatir, saya juga seharusnya berlari di sini, Anda tahu. Stephen, terima kasih banyak dan selamat malam. Selamat malam. Thank you so much and good night. Good night.